Laga antara Indonesia versus Malaysia U23 berjalan sangat panas. Selama pertandingan intensitas begitu sangat tinggi, di laga ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia versus Malaysia hari ini menjadi perhatian para netizen yang mana ada beberapa keputusan yang dinilai kontroversial. Di laga ini juga cukup banyak kartu kuning yang keluar dari kantong sang wasit. Ya, selain wasit yang kontroversial, laga Indonesia versus Malaysia ini memang berjalan sangat panas sekali. Pada laga ini, permainan Malaysia terbilang cukup kasar. Beberapa kali pemain timnas Indonesia dilanggar cukup keras. Bahkan pemain penting seperti Jens Raven menjadi korban tackle keras dari pemain Malaysia. Beruntungnya, Jens Raven tak mengalami cedera dan bisa melanjutkan pertandingan. Pemain yang melanggar Jens Raven juga turut menarik perhatian para netizen di sosial media, mengingat penampilan pemain Malaysia ini dinilai netizen tak seperti pemain U23. Ya, jika dilihat pemain Malaysia ini memiliki kumis yang cukup tebal, jadi tak heran banyak yang mengira dia adalah pemain senior. Di laga ini, timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Di babak pertama, walau tak ada gol yang tercipta, timnas U23 sejatinya mempunyai banyak peluang. Akan tetapi pertahanan Malaysia terbilang cukup rapat. Pelatih Malaysia juga terlihat sangat tidak tenang di pinggir lapangan, mengingat timnas Indonesia terus menyerang pertahanan timnas Malaysia. Di laga ini, pemain sayap kanan yaitu Victor Detan menuai banyak pujian. Mengingat di laga ini dirinya bermain cukup aktif dan sangat baik. Ya, Victor Detan juga memang salah satu pemain muda Indonesia yang berbakat. Tinggal menunggu waktu saja sampai dirinya dipanggil ke timnas senior nantinya. Ya, terlepas dari apapun hasilnya, kita harus tetap mengapresiasi para pemain. Yang terpenting, timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF U23 kali ini. Dukungan para supporter di Stadion GBK juga sangat luar biasa. La Grande Indonesia bahkan membuat beberapa koreo di stadion. Pelatih Malaysia juga mengaku kagum dengan aura stadion dengan banyaknya supporter yang hadir, mengingat ini bukanlah laga timnas senior. Kehadiran banyak supporter di timnas kelompok umur sudah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan antusiasme mendukung tim nasional yang sangat tinggi. Pada laga ini, staf pelatih timnas senior juga turut hadir memantau laga ini. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terlihat hadir dan menyaksikan pertandingan ini. Akan tetapi sepertinya mereka juga kaget melihat Piala AFF mempunyai gaya permainan yang cukup kasar. Dengan hasil ini, Malaysia berarti tak lolos fase grup Piala AFF U23 kali ini, yang mana ini sempat disinggung oleh legenda pemain Malaysia Safei Salih, yang mengatakan bahwa pemain muda Malaysia sekarang masih jauh dari harapan. Safei Salih juga sempat memuji Indonesia yang sekarang sedang berkembang. Dengan tak lolosnya Malaysia dari fase grup, banyak fans Malaysia yang kecewa. Bahkan ada yang langsung menuntut ganti pelatih. Ya, di sosial media hari ini sedang ramai komentar saling ejek antara fans Malaysia dan fans Indonesia. Ya, ini adalah bagian dari rivalitas Indonesia dan Malaysia di wilayah ASEAN. Akan tetapi seperti biasa, patokan dari fans Malaysia adalah timnas senior. Selagi saat ini timnas senior belum juara AFF dan belum mengalahkan Malaysia, maka fans Malaysia akan tetap punya alasan untuk terus berdebat dengan fans Indonesia. Ya, itulah yang terjadi di sosial media saat ini. Gimana pendapat kalian tentang laga Indonesia versus Malaysia U23 hari ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, Vietnam dan Thailand akui Indonesia semakin kuat. Setelah berhasil tak terkalahkan di fase grup Piala AFF, timnas Indonesia U23 secara tidak langsung mendapat perhatian dari calon lawan yaitu Vietnam dan Thailand, yang mana tentunya Vietnam dan Thailand adalah calon lawan Indonesia di semifinal nanti. Pelatih Thailand bahkan kabarnya mengaku sangat memperhitungkan Indonesia. Pelatih Thailand tersebut mengatakan bahwa Indonesia U23 saat ini harus diwaspadai. Saya rasa Indonesia saat ini punya peluang besar menjuarai turnamen ini. Saya rasa sebentar lagi kita akan bertemu, ujar pelatih Thailand. Di sisi lain, pelatih Vietnam juga mulai melihat Indonesia menjadi lebih kuat. Pelatih Vietnam juga mengaku sudah bersiap jika bertemu Indonesia di semifinal nanti. Pelatih Vietnam melihat Indonesia saat ini sangat pesat berkembang. Maka dari itu tak heran negara seperti Thailand dan Vietnam kini mulai waspada kepada timnas Indonesia. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Patrick Kluivert panggil pemain timnas U23. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa staf pelatih timnas senior akhir-akhir ini terus memantau laga timnas U23.
Dikabarkan hari ini ada beberapa pemain yang mencuri perhatian Patrick Kluivert. Pemain seperti Donny Tripamungkas dan Jens Raven berpotensi dipanggil ke timnas senior. Terlepas nantinya mereka dimainkan atau tidak, yang pasti Jens Raven dan Donny Tri akan mendapat pengalaman berharga di timnas senior. Akan tetapi, kabarnya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Mengingat timnas U23 juga sedang dalam persiapan menatap Piala Asia U23 yang akan bergulir kualifikasinya di bulan September nanti. Pada kualifikasi Piala Asia Timnas U23, satu grup dengan lawan yang kuat yaitu Korea Selatan. Walau Korea Selatan adalah lawan yang berat, akan tetapi Timnas U23 sepertinya mampu bersaing nantinya. Mengingat di pertemuan terakhir tepatnya di era Shin Tae-yong, Timnas U23 berhasil dikalahkan saat Piala Asia U23 tahun lalu. Saat ini di bawah asuhan Gerald van den Burg, Timnas U23 juga punya target besar, yaitu lolos Piala Asia dan lolos Olimpiade 2028. Jadi di Piala AFF U23 kali ini adalah momen yang pas bagi Gerald van den Burg untuk mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Mengingat tuntutan dari para fans juga terbilang cukup besar kepada Timnas U23 yang sekarang. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Elkan Bagot resmi perkuat Ipswich Town. Elkan Bagot hari ini resmi memperkuat klub lamanya, yaitu Ipswich Town, yang mana artinya Elkan Bagot saat ini bermain di divisi Championship Inggris, dan tentunya akan berhadapan dengan Oxford United. Ya, walau Elkan memutuskan untuk lebih fokus ke karirnya, akan tetapi dia tetaplah pemain timnas Indonesia. Tak sedikit fans yang percaya Elkan lambat laun akan segera kembali bergabung bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, cedera yang dialami oleh Romeni tampaknya mulai membaik. Hari ini dikabarkan penyembuhan cedera oleh Romeni berkembang sangat baik. Tentu saja ini adalah kabar baik bagi kita semua. Semoga oleh Romeni sembuh tepat waktu ya teman-teman. Terus mendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga timnas kita tahun ini meraih prestasi yang luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar kalian dapat update perkembangan timnas Indonesia terbaru. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.